Para sedulur, kita kali ini ketemu lagi dalam podcast Pak D. Dan kali ini kita kedatangan tamu, seorang seniman, ya, seniman serba bisa nih. Pokoknya apa-apa diangkati lah. Seniman tari, wayang, dagelan, usung. Pokoknya semuanya diangkat ini. Ya, termasuk beliau ini juga sebagai pengajar tari terkenal sekali di kota Semarang. Siapa dia? Pak Totok Pamungkas. Ya, gimana kabarnya Pak Totok? Kalau kabar saya tetap luar biasa baik. Oh iya. Jadi saya nggak mau ngelopro. Oh gitu? Iya, nggak mau lesu walaupun dalam suasana pandemi. Nah sekarang ini kegiatannya apa? Terus ini ya Pak, jadi yang bentuknya rutinitas itu memang semuanya terkendala ya. Jadi semuanya nggak bisa dilaksanakan karena ada pandemi. Iya. Jelas itu udah ada rambu-rambu dari pemerintah. Tetapi sebagai seorang seniman kan kita nggak boleh pasif. Oh gitu. Kita nggak boleh ngelopro. Karena memang sebetulnya yang paling terdampak itu seniman. Oh gitu? Nah, karena kan surat edaran dari gubernur itu kan tidak boleh membuat kerumunan. Sementara seniman itu setiap pentas mengadakan kerumunan. Akhirnya semua kegiatan kan tidak boleh. Nah, seniman betul-betul tidak bisa berkarya. Tetapi itu kalau tidak berkarya kan tidak makan, Pak De. Oh gitu. Nah, untuk itu saya tetap. Loh, katanya seniman itu memang jiwa dan idealisme. Ya sangat. Oh iya. Iya sangat. Iya berarti kalau nggak ada pendapatan kan nggak apa-apa. Iya. Iya. Tapi jadi pekerjaan juga. Ya. Selain idealisme itu tadi juga pekerjaan. Idealisnya itu di bidang seninya itu. Oh gitu. Ya, seperti contohnya begini. Ada teman-teman di wayang orang. Itu sangat idealis banget. Jadi kemarin itu sudah mengajukan izin untuk pentas, tetapi boleh pentas, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi semua pemain harus pakai masker atau minimal face shield. Ya kan? Semua penonton dibuat jarang tempatnya di kayak jarak. Terus semua harus pakai hand sanitizer, ditemukan juga. Tetapi karena itu terlalu idealis, dia nggak mau. Karena wayang kok pakai face shield, terus nanti karakternya gimana? Nah itulah. Akhirnya sampai sekarang kelompok kami di Ngesti Pando itu belum bisa pentas. Nah, bisa nggak memadukan antara adaptasi kebiasaan baru itu dengan seninya? Misalkan itu face-nya dibuat semacam topeng gitu. Nah itu yang membuat karakternya hilang itu. Tetapi saya masih punya kesempatan juga tetap pakai face-nya. Yang ngajak teman-teman yang mau. Makanya begitu, yang tidak mau ya mau nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tetapi sebagai seorang seniman yang harus berkarya ya tetap mengikuti perintah negara. Jadi protokol kesehatan harus diindahkan gitu. Bilang aja kalau saya nggak ada gitu. Oh iya. Mungkin job Pak De. Oh iya, ini Pak Toto baru siaran, jadi mau di job nanti aja ya. Nah ini Pak De, jangankan kok kegiatan yang sudah ada, ya kan? Job jangankan kok job masuk, yang ada aja hilang Pak De. Oh gitu. Dibatalkan semuanya. TV yang memakai drum lunas. Iya. Nah, jadi kira-kira nasib seniman di masa pandemi ini gimana itu? Masih kita sebagai seniman yang harus tetap berkarya ya, kreatif itu. Kita masih tetap menjalankan kegiatan itu. Contohnya lewat media sosial. Oh ya. Pentas virtual. Ada juga kemarin juga streaming beberapa kali. Tapi yang paling sering ya tapping, jadi pentas di virtual untuk YouTube gitu. Ya harus begitu. Betul. Jadi saat ini kan sebenarnya bahkan sebelum pandemi pun sudah mulai ya. Namanya kita ini sudah masuk dalam era disruptif.
Ya, jadi disruptif itu ya perubahan besar-besaran, dan itu antara lain ditandai dengan pergeseran penggunaan apa-apa secara digital gitu. Nah, siapa yang akan bertahan di dalam era disruptif itu atau revolusi industri itu adalah orang yang kreatif dan inovatif. Nah, tadi. Jadi kalau memang seniman kan juga tetap harus kreatif dan inovatif, justru itu jiwanya kan seperti itu ya. Yeah. Nah, makanya tadi misalkan harus pakai masker gitu. Yeah. Misalkan kan seni wayang itu kan juga dihias ya. Yeah. Nah, ini bisa aja maskernya itu juga dirias gitu. Mungkin bisa juga. Iya. Yeah. Atau face lah. Ya. Agak apa ya, menolong lah face itu. Ya sebenarnya standarnya itu masker. Masker gitu. 3M itu masker. Masker. Iya. Bukan 3M sama F. Iya. 3M sama F. Tapi memang banyak seniman yang mengeluh, Pak. Jadi mereka tidak bisa sama sekali pentas. Iya. Ya mungkin karena maaf ya, bukan mengecilkan ya. Jadi banyak seniman yang terlalu ortodok. Oh gitu. Iya. Jadi mestinya ya kita ikutin zaman lah. Ya, ya. Ada pepatah bahasa Jawa mengatakan nut zaman kalakone. Oh gitu. Iya kan? Ya, ya. Jadi semua itu akan berubah sesuai dengan masanya. Betul. Jadi sebenarnya dengan penggunaan virtual itu sebenarnya malah seniman itu bisa menembus ruang dan waktu. Itu. Kalau sekarang harus nonton langsung paling berapa orang dan orang-orang sekitar kita. Yeah. Tapi kalau virtual bisa yang nonton itu orang Amerika, orang Australia, jutaan, orang Cina, bisa lihat kita. Tinggal nanti bagaimana itu tadi sistem pembayaran dan sebagainya itu diatur gitu. Yeah. Tapi gini, Pak Toto, kan banyak seniman juga yang masih gaptek. Iya. Nah, itu gimana itu? Itu 90% seniman tradisional maksudnya. Oh, iya, seniman iya. tradisional itu iya, gaptek. Iya. Oh iya. Ya itu kita butuh orang lain, Pak. Oh gitu. Seperti kami itu orang-orang yang berkecimpung di dunia wayang orang. Mereka semua gaptek. Ya, tapi ya. kan kita bisa mengajak anak-anak muda. Betul, manajer gitu ya. Ada yang mau manajer kan? Iya. Jalan aja selesai. Oh. Memang kalau dulu saya pada waktu terdampak pandemi yang sekitar 1 bulan 2 bulan itu memang terasa waduh sedih sekali itu. Iya. Sepi, sedih, nggak bisa bergerak itu. Tapi setelah menginjak bulan ketiga, saya mulai mencoba bangkit. Oh, saya mulai membuat vlog-vlog lewat HP. Nah, ini luar biasa. Ini saya juga ngikutin, waduh. Saya buat vlog-vlog kecil-kecil aja, saya lempar ke medsos, ternyata banyak yang nangkap. Iya. Jadi saya terus tahu-tahunya itu nggak gini, tahu-tahu ada orang ngasih tahu bahwa vlog saya itu udah masuk di channelnya Pemkot. Oh. Akhirnya kita dipanggil. Followernya ada berapa? Waduh, nggak menghitung. Nah ternyata Kominfo itu menangkap. Iya. Dipanggil ke Kominfo, dibuatlah diberi pekerjaan untuk membuat sebuah tayangan tentang pandemi. Itu beberapa kali ada pentas virtual juga diundang terus untuk ikut meramaikan atau men-setting gitu. Pernah juga lah Pak D. Ya. Saya juga diundang Dinas Kesehatan Provinsi. Oh iya. Wow. Kita buat dari dinas. Iya, kita buat itu beberapa tayangan untuk media sosial itu untuk ini. Apa namanya itu? Promosi kesehatan ini. Oh iya. Tentang pandemi juga. Nah, makanya sebenarnya tadi ini ada peluang yang luar biasa kalau dimanfaatkan oleh seniman itu yang tadinya hanya dikenal di lokal bisa kenal di dunia gitu. Jadi tapi juga ada peluang ini bagi para penonton ini bisa menjadi peluang menjadi manajernya seniman. Ini. Nah, itu juga kalau dia kreatif bisa mengorbitkan seniman itu lebih besar lagi. Gitu ya. Ada juga beberapa sponsor bisa kita undang ke sana. Iya. Ya kan dari pemerintah juga bisa ikut mendukung. Iya. Ya harus. Nah ini pandemi ini ternyata membuat seniman menjadi pintar. Iya. Saya itu tadinya nggak tahu tentang hal semacam itu, medsos kayak apa, IG itu apa segala macam, menjadi tahu, menjadi bisa. Iya, gitu. Luar biasa. Belum materi-materi yang dari pihak sponsor itu
kita belajar menjadi bisa. Saya itu dulunya pandemi juga nggak tahu, tapi menjadi tahu. Oh gitu ya. Bagaimana orang tadi pernah melihat, saya mungkin video saya tentang saya jawab sama anak itu, mengapa orang harus dibawa ke rumah sakit kalau nggak sakit? Ya. Mengapa orang harus dibantu dengan alat bantu pernafasan? Ya, ya. Itu kan kita menjadi pintar kepada dia. Betul. Iya. Jadi kalau dulu itu selama ini seniman itu ada yang seniman keliling ya. Iya. Dulu ada kopra atau apa? Hampir semua dulu topeng itu keliling. Ya, topeng keliling ya. Kalau sekarang ini sebenarnya secara virtual itu nggak perlu keliling ya, karena kita bisa hadir di mana aja. Iya. Ya memang itu tantangan bagi kita semua. Biasanya nuansanya itu beda ya. Datang langsung melihat dengan melihat di layar itu memang. Tapi sebenarnya itu juga tantangan bagi kita untuk berkreasi lagi bagaimana walaupun menonton lewat layar, tetapi juga menarik. Ya mungkin soundnya dibuat yang lebih greget, lebih menarik gitu. Ya, masih ada lah peluang-peluang seperti itu. Ada sedikit mungkin minusnya juga ada, tapi ya itu bukan kendala ya. Jadi biasa kita main di panggung itu dengan ditonton oleh sekian banyak orang, emosi kita tuh terbangun di situ. Betul, iya. Nah, ini pentas virtual yang tanpa penonton, kadang-kadang yang membuat kreativitas kita tuh sedikit menurun. Iya. Apalagi dagelan, Wah, iya. Dagelan itu barometernya adalah ketawanya penonton. Ya. Sementara kita virtual itu tanpa penonton. Lah, lucu lagi ganti. Iki aku lucu apa orang? Tapi ini masalah kebiasaan aja saya kira. Itu para pemain bola internasional itu juga begitu. Tadinya main di stadion, nuansanya kayak gitu, atmosfernya lain ya. Sekarang nggak ada penontonnya. Tetapi kalau saya lihat juga dia itu sadar tidak ada penontonnya adalah di ruangan ini atau di stadion, tapi di luar sana seluruh dunia. Itu jadi mungkin nanti para seniman itu juga dibiasakan. Itu kan hanya masalah rasa dan kebiasaan. Lima bulan itu bagus Pak De. Ya. Setelah virtual itu, jadi nggak tanpa penonton. Terus tidak ada yang berkelahi malahan. Oh gitu lah itu. Yang membuat berkelahi itu kan karena suara penonton itu. Betul. Emosi. Setelah virtual nggak ada yang berkelahi. Lah nanti gini supaya memancing tadi semangat emosi para seniman dagelan misalkan gitu. Nah, sekarang kan ada alat kayak orang bersorak gitu. Apa? Jadi seniman-seniman itu ada wadahnya enggak? Atau perkumpulannya enggak? Organisasinya enggak? Ada. Di Semarang itu yang paling besar itu adalah DKSE, Dewan Kesenian Semarang. Oh, Dewan Kesenian. Nah, itu mempunyai beberapa komite. Iya. Macam-macam di antaranya ya komite wayang orang, komite lawak, komite tari, tari tradisi, tari modern, komite teater tradisional gitu ada. Oh gitu. Nah, dari situ pecah lagi diikuti oleh beberapa sanggar-sanggar. Oh iya. Iya. Dulu saya pernah ngikuti beberapa kali pentas waktu di Puri Gedah ya. Di rumah dinas Bapak Gubernur itu ya. Itu juga sebenarnya bagus ya. Panggung kahanan. Ya, panggung kahanan. Ya itu untuk mengobati kerinduan seniman. Oh gitu ya. Gitu aja. Iya. Ya kemarin rumah sakit jiwa Amino itu juga nanggap wayang. Tapi juga penontonnya dibatasi gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap itu pertunjukan yang virtual itu? Jadi mereka sebetulnya memang sudah terobati Pak De, sudah terobati kerinduannya tentang kesenian itu sendiri. Katakanlah kalau kita bicara masalah wayang orang, terobati. Cuman itu senimannya yang kurang terobati. Oh gitu. Karena biasa main gegap gempita di depan banyak orang, sekarang tanpa Iya. Tapi ya beda lah, atmosfernya beda gitu. Cuman ini justru mendidik seniman untuk tidak harus pentas di panggung. Pentas itu bisa juga di studio. Dulu itu ada ketoprak RRI. Sudah ada zaman dulu kan, tanpa ekspresi, cuma duduk satu mic di tengah, keliling gitu. Nah,
nah perang ya aduh gitu kan. Iya. Nah itu aja. Kalau radio kan berarti suaranya itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Oh iya. Iya. Berarti itu memang harus punya imajinasi yang kuat. Itu iya. Jadi mereka sudah terlatih. Cuma celakanya pada waktu berkelahi gitu, sing ngadu bareng. Oh. sing jotos sapa, sing jotos sapa. Gitu. Kabeh. Jadi ya lucu. Itu artinya sudah dilakukan zaman dulu. Iya. Terus di televisi itu sudah mulai dulu ada ketoprak yang dibawa ke televisi. Oh iya. Yang notabene acting pemainnya itu beda dengan panggung. Iya. Itu sudah mulai dicoba begitu. Yeah. Nah, kalau sekarang masanya kayak begini, masa pandemi, kita udah pentas secara virtual, ya kita belajar aja lah. Iya. Kalau saya lihat ini Pak Bapak kan sangat wise ya, bijaksana sekali tuh. Tapi teman-teman yang lain gimana menanggapi itu? Situasi itu. Jadi nggak semua itu sama. Oh gitu. Jadi pada waktu kena pandemi pertama itu ya isinya ada yang mengumpat, ada yang sedih, ada yang mengeluh. Iya. Ada itu. Ya saya mencoba untuk mengajak mereka untuk bangkit atau artinya kita harus tetap berkarya gitu. Iya. Biasanya gini mengeluhnya. Yang pasar itu ning delok itu aja. Wayang ora itu gitu ya. Lah apa bedane? Ning kono ning mall dibuka, lah teman-temannya kan duduk anteng, malah nggak boleh. Oh, iya. Banyak yang begitu. Iya. Nah itu biasanya berkerumun sekian banyak nggak apa-apa. Nah nonton wayang kan anteng malah masuk satu persatu duduk dibuat jarak gitu. Kenapa nggak boleh? Iya. Seperti itu ada. Lah saya nggak bisa jawab yang itu. Nggak bisa jawab. Mungkin Pak bisa jawab. Bisa. Aturannya gitu. Enggak. Kita sudah buat apa nih? Kemarin kita sudah buat kayak apa ya? Simulasi gitu. Jadi penonton datang ke loket, belinya itu ada jaraknya gitu. Nanti kapan dia datang ke pintu masuk, cuci tangan. Itu udah ada kita buat simulasi gitu. Masuk kursinya udah dibuat itu dari setting, ada jarak ya sekitar 1,5 meter itu ada. Semua pengrawit masker semuanya. Gitu. Terus tontonannya tidak lama. Jadi nggak boleh terlalu lama. Jadi gedung itu yang biasa ditonton oleh 100 sampai 150, kita buat dari 50. Nah kan harus separuh dari itu kalau bisa kan 50%. Sudah Pak. Sudah ya. Kita ini sudah kita ajukan ke pemerintah lewat Disbudpar. Moga-moga aja tetap segera diberikan balasannya. Jadi sebenarnya gini, rasionya begini. Bahwa kalau pasar itu kan urusan ekonomi ya. Urusan mencari mungkin sembako untuk bahan makan dan sebagainya itu memang tidak bisa ditunda sih. Termasuk mungkin juga di mall ya. Jadi itu urusan ekonomi dan itu tidak bisa dibuat virtual gitu. Iya, beli sembako nggak bisa. Iya toh. Tapi kalau seni ini mungkin saat ini bisa dibuat gitu. Ya, jadi tidak usah apa itu dibandingkan secara apple to apple. Jadi ini hal yang berbeda ya. Yang kita alami seperti itu tidak hanya kita sendiri ya. Jadi seluruh dunia juga seperti itu, seluruh sektor juga seperti itu, ya entah itu penerbangan, transportasi, hotel, kalau kita lihat di Bali itu ya seperti itu sepi dan sebagainya. Jadi memang semuanya terdampak. Tidak terkecuali seniman juga. Saya ini yang sering kasih tahu teman-teman ya, memberitahu supaya mereka itu bersemangat bahwa kita itu mau nggak mau itu tetap akan hidup berdampingan dengan virus. Kan begitu Pak. Iya. Jadi siapa sing iso ngilangi virus kan nggak ada. Iya. Nah, jadi kita tetap nantinya hidup dengan virus berdampingan. Lah bagaimana kita nggak terdampak kan begitu? Ya mungkin kita jagalah. Protokol kesehatan, tetap pakai masker, sering cuci tangan, jangan berkerumun, kan begitu aja. Ya asal kita hidup sehat, menurut protokol kan aman. Iya. Jadi ada kata pepatah lama, badai pasti berlalu. Tidak akan hidup dalam pandemi terus menerus. Badai pasti berlalu. Kita tidak akan hidup di Kabut Sutra Ungu. Oh gitu. Kayak judul
Dan kita juga akan beranak dalam kubur. Ya, gitu. Masalahnya orang-orang sudah sekali dikasih tahu. Mereka kayak darah muda itu. Ini jangan judul lagu. Ini Pak Toto, ada berita gembira sebenarnya sekarang ini, bahwa kalau kita ikuti jumlah kasus, jumlah kematian, lalu tingkat hunian di rumah sakit, semuanya sekarang sudah mulai menurun. Iya. Ya, jadi kita itu mau mendak ini. Iya itu Maret ya. Mau mendak tanggal 13 Maret itu kasus pertama kali ditemukan di Jawa Tengah, tepatnya di Solo, tanggal 13 Maret tahun 2020. Nah, sekarang ini sudah setahun, ya. Jadi itu orang Jawa meninggal itu mendak satu. Iya. Ya. Yang aja diulang tahun lah. Ya, nggak bisa diucapi. Ulang tahun kan? Semoga panjang umur. Jangan. Utilingnya baik. Itu sekarang itu kasusnya begini. Kalau dulu tanggal 13 Maret 2020 itu ini terus meningkat ini loh. Wah, kayak gunung ya. Puncak gunungnya itu ada di kira-kira minggu ketiga bulan Desember. Ya sekarang sudah mulai turun. Ya. Semakin turun tadi. Sudah semakin turun. Jawa Tengah. Kalau November itu tuh orang banyak teriak-teriak mau cari tempat tidur ICU dan isolasi itu sulit sekali. Iya, penuh semuanya. Sekarang kosong. Sekarang itu banyak yang kosong, bahkan ada yang tidak ada satupun rumah sakit yang merawat itu. Jadi artinya tidak merawat pasien karena tingkat huniannya di bawah 30%. Ya. Nah, ini berita baru bagus, dan apalagi sekarang ini ditambah vaksinasi. Iya. Jadi moga-moga ini nanti turun terus, dan itu sebenarnya buah dari kesabaran dan kerelaan kita semuanya. Ada juga Pak De, ya. Sudah semakin pinter orang-orang, sudah semakin paham tentang COVID, hingga dia sudah tidak panik lagi. Padahal itu ada loh di kampung kami itu, dia tahu persis kalau anaknya itu kena COVID, tahu persis. Sudah nggak panik. Ayo segera diantisipasi bagaimana gitu. Akhirnya dalam waktu 3 hari 4 hari itu sudah hilang sendiri. Iya. Jadi semuanya itu dimaknai sebagai apa? Kita contohnya begini. Kan banyak seniman yang PY terus ya. Iya. Sampai tiap hari mungkin tidak pernah ada liburnya, ya. Sehingga kadang-kadang kesehatannya itu terganggu karena saking tidak pernah istirahat. Nah sekarang ini kan suruh istirahat. Semoga para seniman malah jadi sehat-sehat semua ini. Cuman sampai sekarang memang setahu saya para seniman yang terdampak pandemi itu sampai tepar sampai meninggal itu ya kebetulan nggak banyak. Di tempat kami juga hampir nggak ada. Oh iya. Jadi cuman ini berita hoax aja. Wah, itu masuk rumah sakit harus jangan ditengok segala macam itu. Tidak boleh ditengok, memang sudah peraturan rumah sakit. Kan sekarang kan nggak boleh ditengok. Penyakit apapun. Nah itu membuat mereka itu membuat cerita macam-macam. Nggak boleh ditengok. Berarti diisolasi. Berarti kena ini. Tapi ternyata enggak. Kemarin kemudian kami itu COVID itu ternyata negatif. Iya. Cuman beritanya itu loh yang kemarin. Kalau masalah vaksin, Pak Nuto, vaksin ini kan sudah dilakukan vaksinasi, dan nantinya itu yang berumur 18 tahun ke atas itu semuanya divaksin. Cuma sekarang mungkin belum sampai ke sana. Ya. Itu bagaimana tanggapan para seniman tentang vaksinasi? Sebagian besar sih mereka justru mengharapkan. Iya, sebagian besar. Tapi ada juga sih sebagian kecil itu justru memandang negatif juga. Oh gitu. Aku mau divaksin. Iya. Alasannya apa biasanya? Nggak tahu, katanya takut katanya. Takut disuntik? Iya, suntik. Soalnya bedanya jarum dengan pisau itu ada Pak De. Apa? Pisau itu kalau kena terus gitu nggak sakit. Setelah kita melihat darahnya kita sadar baru sakit. Aduh. Oh gitu. Jarum itu belum kena sudah sakit. Aduh, rasanya senut gitu. Nah itu masalahnya.
Makanya besok sebaiknya jangan pakai jarum, pakai pisau. Tapi pisau dicemplung ini sakit dulu ya sama saja. Mereka kebanyakan takut. Oh takut. Terus ada suara-suara sumbang, ada orang-orang yang sengaja membuat cerita negatif gitu loh. Oh iya. Kenapa? Itu kan kebijakan pemerintah membantu masyarakat, tapi ada juga orang yang membuat cerita yang negatif. Oh iya. Itu apa? Biasanya, wah ini kok isinya chip-chip di dalam masukkan tubuh gitu ya? Iya. Disangat-sangatkan gitu. Oh. Vaksin itu kan juga sama. Ya. Itu kan sama dengan virus itu sama gitu. Oh. Dan nanti kalau kita kena virus, ben do tarung ning virus ning ono balik enggak wis gitu. Membuat mereka itu menjadi takut gitu loh. Iya. Jadi vaksin itu memang dibuat dari suatu virus yang dimatikan. Ya. Atau virus yang dilemahkan, tapi biasanya dimatikan. Jadi dimasukkan, jadi sudah tidak aktif sama sekali. Dimasukkan di dalam tubuh kita ini supaya tubuh kita itu mengenal. Benda asing namanya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID itu badan kita sudah mengenal. Nah, sehingga sudah membuat suatu benteng pertahanan. Yang namanya antibodi atau kekebalan itu. Sehingga suatu saat kalau kita ini terinfeksi atau ketularan virus betulan, badan kita sudah langsung punya pertahanan itu gitu. Itu sehingga kebal. Kalau negara itu punya pasukan elit ya. Nah, pasukannya sudah siap. Kayak musuh teko, musuhmu kayak. Ya, gitu. Seperti itu sebenarnya. Berarti orang-orang yang pernah kena virus itu terus dia sembuh sama kan? Sama, dia punya kekebalan juga. Nah, kekebalannya menjadi lebih baik kan? Karena dia udah pernah kena, mengenal virus yang datang. Iya. Ini tidak usah melewati sakit, tetapi sudah dimasukin itu sudah badan kita sudah mengenal. Iya. Gini menurut Pak Toto, belajar dari situasi Pak Geblok ini ya. Ini orang Jawa mengatakan Pak Geblok. Jadi apakah masih layak jika ada anak yang bercita-cita jadi seniman? Nah. Di tempat kami Sanggar Tari Sobokarti, yaitu sanggar tari yang mengajarkan aneka tari gitu. Itu sampai sekarang masih banyak yang berlatih. Cuman setiap latihan selalu saya ingatkan bahwa kalau kamu sedang demam, kalau kamu sedang batuk, kalau kamu sedang flu atau apa, jangan latihan, jangan datang ke tempat sanggar. Saya nggak mau sanggar saya menjadi klaster. Wow, tadi klaster baru. Harus nambahin meneng loh Subi. Nah iya. Jangan. Jadi tetap masih animonya itu tinggi. Masih tinggi. Iya. Walaupun yang datang itu bergantian aja. Iya. Bergantian gitu. Hari ini ada yang datang cuma hari Selasa. Iya. Minggunya enggak. Ada yang datang cuma hari Minggu. Iya. Jadi memang berkurang sih. Tapi jumlah siswanya tetap sama. Yang latihan memang berkurang sedikit. Iya, luar biasa ini. Tapi selalu saya ingatkan bahwa kalau kamu tidak pakai masker atau enggak pakai masker, enggak bawa masker sama sekali, pulang. Iya. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu ketegasan seperti itu ya. Jadi podong ngiling satu dengan yang lain. Podong ngiling. Tapi ya tetap yang latih ya harus komitmen ya tetap pakai masker. Pas ngongkon bocah-bocah sepelatih sak-sake kan enggak boleh. Iya. Teman kamu pernah cerita di sebuah tobong di Solo. Iya. Main gitu biasa, enggak pakai masker bermainnya. Iya. Wah, si itu polisinya datang ke atas, Babin Kaptipmas. Iya, mau marah nggak bisa, waktu itu seniman sedang main. Iya. Ayo, yang tidak main semuanya pakai masker. Yang tidak main pakai masker, yang nonton di panggung pakai masker. Nah bedanya apa yang nonton sama yang main? Sama-sama berkerumun. Iya. Kelihatannya bijak tapi lucu. Padahal yang parahnya malah yang main. Kenapa? Dialog. Berhadapan-hadapan. Iya. Si nonton malah hanteng jadi. Oh gitu. Ya itu kan lucu deh. Ya itu mungkin tujuannya kalaupun ketularan biar pemainnya saja.
Iya. Nontonnya selalu. Ya itu mungkin jalan tengah karena sudah terlanjur mental. Mungkin begitu ya. Iya. Jadi Pak Toto, untuk kondisi seperti ini ya dan ke depannya, Pak Toto sebagai seniman yang sudah kondang lah di Semarang ini, bahkan di Indonesia ya, atau di dunia itu harapannya apa terhadap teman-teman seniman itu? Saya sih sekarang dan ke depan. Iya, mulai sekarang sampai ke depannya lagi. Saya sih berharap mereka sadar, sadar kembali kepada pepatah Jawa tadi. Not zaman kalakoni. Kalau memang kita sekarang harus masuk dalam dunia suasana pandemi kayak gini, ya kita ikutilah. Ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran tenaga-tenaga kesehatan untuk menjadi selamat, tidak terdampak, ya kita harus ikuti protokol. Kalau memang harus pakai masker. Kalau memang harus cuci tangan di terogan, ya udah. Kalau suhunya terlalu tinggi nggak boleh main, ya udah jangan main, kan begitu aja. Itu upaya supaya kita tetap selamat. Selamat dalam arti sehat, selamat keuangannya. Gitu. Nah kalau kita ngeyel kan nggak mungkin dapat job aja. Iya. Coba saya ngeyel begitu. Ojo nganggo totoknya kamera kandhanane kok. Anggal temen tuturane. Sanggup kan jadi nggak dipakai Pak. Iya. Nah, kalau kita ikutin aturan kan beda. Iya. Terus kayak totok dinggo. Nek sok dikontrak setahun gua. Toto ini ngomong-ngomong ya, agak buka rahasia sedikit. Toto sekarang kan sudah jadi ada kegiatan baru ya. Apa tuh? Selebgram atau vlogger ya? Atau influencer ya? Itu ngomong-ngomong ada uangnya enggak? Ada ya? Ada, terus terang ada. Oh iya. Jadi memang awal-awal ya kita kerja bakti kan. Iya. Kita buat vlog. Ya walaupun hanya pakai HP, kerja bakti. Iya. Tapi dari vlog yang kita buat itu banyak orang yang menangkap seperti itu, akhirnya kita diundang. Oh gitu. Iya. Ya kalau yang YouTube-nya sendiri mungkin belum ya. Belum ya. Karena dihitung dari viewer sama subscribe gitu kan. Iya. Tapi dari orang-orang di samping kita yang meminta untuk dibuatin video atau vlog itu belum ada. Iya. Gue nambani kangen loh deh. Nambani kangen, nambani dompet ada deh. Iya. Sehingga kita masih tetap hidup gitu. Ya. Dan saya berharap teman-teman itu ya begitu. Betul, itu ya. Karena itu nanti tidak ada batasnya. Artinya sampai umur berapapun kalau kita masih bisa dolanan gadget itu bisa memproduksi gitu kan. Ringan banget toh. Kalau kita memang tidak bisa punya kamera, tidak punya audio yang bagus, kita sederhana aja lah pakai HP. Yang penting pengambilannya bagus. Iya. Enggak burung, suara bening udah cukup. Iya. Masih bisa lah. Iya. Nah nanti kalau yang tinggi-tinggi mungkin ada kru ini. Oh gitu. Itu. Iya. Di Kominfo itu setiap hari Jumat itu kita virtual. Oh gitu. Ya, live streaming. Ya dengan tema-tema beda gitu. Oh. Tujuannya untuk menghibur dan senimannya juga bergantian. Oh, gitu. Cuman jumlahnya memang dibatasi. Pemusik aja cuma 4 orang. Oh gitu. Nah, dibuat jarak. Nanti kalau dagelan ya cuma 2 atau 3 orang gitu. Jadi dibatasi gitu. Iya. Tapi lumayan. Iya. Bisa nambani kangen kalau nambani dompet. Wah ini luar biasa. Jadi ini suatu inspirasi seni di tengah-tengah pandemi. Jadi saya kira ini juga harus teman-teman seniman yang lain memahaminya seperti ini. Jadi ada peluang, ya. Ada peluang. Selalu ada peluang. Dan itu peluang itu sebenarnya membuat kita itu lebih maju dan berkembang. Gitu ya. Lebih maju, lebih berkembang, lebih kreatif. Iya, asal kita tidak berpangku tangan, tidak duduk manis, tapi kita juga harus berusaha. Yang namanya kreativitas dan inovasi tadi. Kalau tadi teman-teman para seniman itu punya keterbatasan, atau orang yang namanya apa bahasa anunya nggak kenal gaptek atau apalah gitu. Itu sebenarnya bisa anak muda yang lain bisa membantu. Bisa membantu. Atau kita
gabung aja, kita berkomunikasi dengan seniman yang lain. Ya. Kan kita nggak mungkin mati kan kalau gabung. Ya. Saya malah usul ini, mungkin ada suatu kelompok tadi seniman yang mengembangkan virtual tadi, pertunjukan virtual itu, dan itu di-manage dengan baik. Kalau itu bisa maju, bisa menjadi contoh nanti sebenarnya. Dulu awal-awal itu ya, awal-awal yang pertama kali saya buat vlog itu, saya buat tembang tentang corona, tapi yang nembang itu di rumah masing-masing. Oh iya. Dia saya kirimi nadanya sekian, dengan pengambilan harus potret, jangan lancip. Oh iya. Itu sekian, ukurannya sekian gitu, dia kasih nadanya. Terus saya gabung di rumah. Saya unggahkan itu, ternyata banyak juga yang suka. Iya, lagu itu corona itu. Saya punya teman, dia pemain organ. Biasanya main di kafe-kafe di Jogja sana. Saya tanya berapa punya honor itu setiap minggu itu. Dia bilang pertunjukannya 2 kali gitu. Seminggu itu kira-kira 1.500.000. Gitu. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi, ya, ada manajernya dikemas sedemikian rupa, ya, lalu pertunjukan itu melalui virtual, ya, lalu ada marketingnya, ditawarkan, dijual kemana-mana. Itu sekarang pendapatannya malah 20 juta. Loh, ya. Luar biasa itu. Yang nonton tidak hanya orang pengunjung kafe, tapi ada yang dari Australia, ada yang Arab Saudi, belum kita juga Afrika. Kita juga bisa buka donasi tadi. Iya. Nah, kita tayangkan itu nomor rekeningnya, donasi itu kan lumayan. Iya. Tapi kuncinya tadi ada yang memanajeri ya. Itu karena itu nanti kalau kita nggak mampu tuh aja. Iya, perlu teknologi, lalu perlu strategi marketing dan sebagainya. Ya, jadi ini peluang ini sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi kalau di Semarang ini mau coba memulai seperti itu, kreativitas seperti itu, saya kira bisa dihimpun teman-teman itu, dikumpulin gitu. Sudah saya lakukan itu dulu dengan membuat sebuah tayangan. Saya tulis juga donasinya itu untuk menyuplai, membantu teman-teman yang terdampak, juga membiayai produksi. Ada beberapa bank yang udah mulai mendonasi, ada perusahaan jamu juga mendonasi berarti lumayan. Konsepnya tidak harus ada donasi atau donatur ya, tetapi cukup yang menonton ini membayar 25.000 atau 50.000 itu aja ya. Sehingga nanti kalau donasi seperti itu kan terbatas dan tidak bisa terus-menerus betul. Tetapi kalau pertunjukan kita itu baik, penonton itu bisa inginnya ikut terus, walaupun bayar 50.000 atau 25.000. Tapi kalau jumlahnya banyak akan menjadi banyak gitu. Nah, caranya gimana Pak membayarnya itu? Ya itu nanti ada manajer yang mengatur itu. Jadi teman saya itu seperti itu, bukan kok minta ada donatur, enggak sama sekali enggak. Pokoknya gitu. Ada yang meminit pokoknya. Ya, ini akan ada pertunjukan seperti ini. Bagi Anda yang mau bergabung ini nanti membayar. Iya, saya tahu. Seperti tiket. Jadi dia harus beli linknya itu ya. Nah, untuk melihat itu dia bayar 20.000. Jangan dikasih linknya kan gitu. Itu bisa kontinuitasnya terjaga. Iya, terus bisa tiap minggu apa tiap. Asal kreativitasnya tetap berubah, bertambah. Iya. Karena apa? Sebenarnya banyak juga masyarakat yang ingin nonton pertunjukan, tetapi tidak ada pertunjukan. Gitu loh. Maka virtual ini menjadi pilihan. Karena tidak ada pilihan yang lain gitu. Wah, ini harus saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau mau ada membutuhkan pelatihan, saya carikan pelatih yang ini memanage ini tadi, mengorganisir pertunjukan virtual itu. Iya. Jadi pandemi itu bukan berarti kita harus mati. Nggak harus mati. Kita tetap harus kuat kalau kita masih sehat. Kita bisa karena kita mencoba. Iya. Jadi tetap optimis, para sedulur, teman-teman seniman, ya. Tetap berkarya, jangan putus asa. Kuncinya inovasi, kreativitas.
semuanya bisa kita upayakan. Terima kasih sudah bergabung dengan kita yang pada hari ini kita mengundang seniman untuk ngobrol-ngobrol ini, dan sampai ketemu di podcast Pak D selanjutnya.